Jadi ketika datang itu ternyata Kang Sandi lagi mempersiapkan secara serius untuk menyampaikan materi ini. Jadi mohon juga dari Bapak Ibu sekalian, karena Kang Sandi sudah sangat serius gitu. Sangat serius. Kita juga ikut serius untuk mendengarkan acara kali ini. Dan selanjutnya sebelum kita mulai akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Iqbal. Sebelumnya apa? Mohon diumumkan karena kita live Facebook, pakai Facebook Live Kibar Leads. Mohon bisa di-share di Facebooknya masing-masing. Gimana caranya? Jadi ada pengumuman dari Pak Ketua, katanya kita sekarang sedang live ya. Jadi mungkin agak jaim dikit gitu ya. Jadi karena kita sedang live, mohon untuk di-share di Facebooknya masing-masing. Nah caranya gimana Pak? Caranya buka Kibar Leads page. Oh ya, buka Kibar Leads page. Kemudian di-share. Cari video ini. Oh ya. Jadi buka. Ada. Halo. Buka page-nya Kibar Leads, kemudian di sharing ya. Udah itu aja. Iya itu aja. Oh tapi agak telat 3 detik, berapa detik ya? Iya. Selanjutnya untuk mempersingkat acara, Mas Iqbal dipersilakan. Disorot. Tadi udah nyiapin doorpress nih. Disorot itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bersama-sama mendengarkan dan merenung bersama ayat suci Al-Quran. Meskipun suara saya tidak sebagus kori-kori internasional, semoga suasana ataupun renungan Al-Quran bisa kita dapatkan bersama. Saya akan bacakan dulu ayatnya, nanti saya akan bacakan terjemahannya, jadi kita bisa memahami bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
Saya bacakan artinya. Fasubhanallahi, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Walahul hamdu fis samawati al ayah, dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari maupun pada waktu zuhur atau tengah hari. Yukhrijul hayya al ayah, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Wa min ayatihi an khalaqakum al ayah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum al ayah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wa min ayati khalqus samawati al ayah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Wa min ayatihi manamukum, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam, dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iqbal atas tilawahnya. Jazakallah khairan katsiran. Selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Ketua. Langsung aja, atau dari Mas Hafiz ada yang ingin disampaikan? Baik, mungkin untuk pengumuman dan lain-lain akan disampaikan setelah materi disampaikan oleh Kang Sandi. Selanjutnya langsung ke acara inti ya, mengenai penyampaian materi pernikahan barokah yang akan disampaikan oleh Kang Sandi Darmiadi. Kepada Kang Sandi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, kita hari ini dapat pagi yang cerah dan agak sedikit dingin bisa berkumpul di pengajian bulanan Kibar, pengajian pertama di tahun 2017. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini atau langkah kita menuju tempat ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan tentunya menjadi amal soleh bagi kita semua. Kemudian saya hari ini diminta oleh panitia kemarin mungkin yang menghubungi Pak Agung untuk menyampaikan materi tentang pernikahan, dan spesifiknya atau topiknya adalah pernikahan barokah. Awalnya saya agak sempat kemarin 2 hari yang lalu saya dengan Mas Farid sempat kontak-kontakan juga. Saya belum bisa mempersiapkan materi atau apa, mungkin saya hanya menyiapkan beberapa slide saja yang akan disampaikan nanti. Dan kalaupun kemarin saya minta Mas Farid, Mas kalau bisa saya oral presentation saja, jadi hanya menampilkan gambar. Maaf, poster presentation bukan oral presentation, karena acara intinya adalah makan, jadi tidak akan lama-lama.
mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi nasihat bagi kita semua. Ini sifatnya sharing pengalaman, mungkin sedikit dulu bekal saya waktu menikah dan sekarang sedang menjalani atau membina keluarga seperti apa. Ini saya himpun dalam 14 slide. Kenapa 14? Sesuai umur pernikahan saya. Jadi ini satu slide. Sekarang Jadi satu slide untuk 1 tahun berjalan. kalau itu saya nggak bisa ngisi kan, saya belum 1 slide. Cuma 2 slide. Mungkin 13 slide ya, karena ini judul lah. Judulnya tidak dihitung 13. Jadi dan ini topik pernikahan ini adalah bahasan yang menarik dan mungkin dan teman-teman, kalau tahun lalu teman-teman master, teman-teman PhD yang masih single sering mungkin ketika kita berinteraksi ngobrol sering menyampaikan bukan permasalahan ya, mungkin dinamika tentang pernikahan dan lain sebagainya. Dan sekarang kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, sharing tentang pernikahan barokah. Baik, untuk memulai ya, jadi mungkin berawal dari cita-cita hidup ya. Dan tentunya adalah hidup adalah sesuatu yang media pembelajaran bagi kita. Kalau kita tidak belajar dalam hidup, tentunya sesuatu hal yang rugi bagi kita, karena kita tidak bisa beradaptasi dalam hidup dan kehidupan. Dan tahap-tahap kehidupan ini tentunya bagi bapak-bapak, teman-teman di sini, ibu-ibu, mbak-mbak dan mas, itu sudah melewati tahapan anak-anak, tahapan remaja, tahapan awal dewasa, kemudian sekarang mungkin sudah ada yang sudah berumah tangga, ada yang belum. Nah, ini tahapan-tahapan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang yang tidak belajar itu tidak bisa beradaptasi dengan dinamika kehidupan. Dan tentunya apa sih yang harus dipelajari oleh kita adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita di masa-masa, karena ini temanya tentang pernikahan, mungkin langsung kita bergeser ke tahapan awal dewasa gitu ya. Jadi di awal usia dewasa itu kita mengalami satu kondisi di mana kita punya cita-cita. Tiap mungkin pria atau wanita punya cita-cita untuk menikah, punya cita-cita punya pasangan. Kemudian dalam tanda petik lebih spesifik, pria mencita-citakan punya istri yang cantik, punya istri yang mungkin yang kaya, yang punya kedudukan, yang berstatus sosial, yang baik, yang lemah lembut. Itulah cita-cita pria yang ingin mempunyai pasangan. Begitupun sebaliknya dengan wanita, tentu punya cita-cita nanti kelak ketika saya akan menikah, tentunya ingin punya pasangan yang good looking, cakep tentunya, kemudian kaya juga, punya kedudukan, punya pekerjaan. Nah, hal-hal semacam ini yang selalu ada di otak, di pikiran kita masing-masing. Cita-cita ini yang muncul dalam diri kita. Lalu seperti apa tuntunan agar kita tadi disebutkan bisa belajar, bisa beradaptasi dengan kehidupan adalah tadi harus sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin setelah kita punya cita-cita, tentu kita inginkan punya ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan tentunya juga harus dalam koridor yang baik, yang benar menurut Allah.
sehingga apa yang kita cita-citakan tentunya akan menjadi sesuatu yang barokah, sesuatu yang membawa kebaikan bagi kita semua. Dalam hal memilih pasangan, tentunya kita harus berpikir secara panjang. Teman-teman yang belum menikah, teman-teman yang ingin menikah dalam waktu dekat, tentunya harus sudah punya pemikiran, dulu dipikirkan jauh-jauh apa yang tipe wanita atau tipe pria apa yang Anda inginkan. Tentunya semua berharap apa yang diinginkan adalah hal yang terbaik bagi dirinya, bagi keluarganya. Jadi sesuatu yang akan kita pilih, akan kita jadikan pasangan seseorang, itu adalah yang kita harus pikirkan jauh-jauh hari. Karena keputusan menikah itu adalah keputusan yang berat, karena akan menentukan tahapan hidup kita berikutnya. Apakah setelah menikah itu kita akan bahagia, atau setelah menikah itu kita akan celaka. Mungkin batasan bahagia dan celaka akan lebih spesifik tadi, bahwa bahagia tentunya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan celaka itu mungkin nanti banyak sekali fitnah di dunia. Dalam nanti berumah tangga, kemudian mempunyai anak, kemudian membina rumah tangga itu sendiri, kalau tidak sesuai tuntunan nanti akan ada selalu ada fitnah-fitnah itu, ada permasalahan-permasalahan. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang masih single, belum menentukan keputusan, tidak harus cepat-cepat untuk menyampaikan keputusan itu. Tapi tidak juga untuk berlambat-lambat, untuk artinya menunda pernikahan itu. Karena mungkin di antara itulah, jadi tidak ada yang terlalu buru-buru. Misalkan begitu melihat misalkan ada seorang wanita melihat pria yang good looking, artinya penampilannya oke, kemudian bertemu dan tertarik dengan laki-laki itu dan memutuskan untuk menikah, atau begitu juga sebaliknya. Tapi tidak mengetahui atau tidak mengenal bagaimana latar belakang pria atau wanita yang baru saja dikenal, hanya melihat dari sepintas saja. Artinya kita juga harus mengenal calon pasangan kita, harus tahu bagaimana karakter baik, karakter yang kurang baik dari pasangan kita. Karena tadi setelah saya sebutkan, ini akan menjadi keputusan besar bagi teman-teman. Kalaupun good looking tapi karakter and conduct-nya masih jelek mungkin, atau dan agamanya juga jelek, agamanya kurang memahami, maka itu harus menjadi pertimbangan apakah saya akan menikah segera. Kalaupun ditunda, lalu apa alasannya ditunda? Apakah saya ini belum mapan, belum punya pekerjaan, masih kuliah S2, masih kuliah S1, belum tamat sekolah? Banyak alasan-alasan yang bisa dimunculkan, tapi apakah benar alasan itu yang menjadi alasan utama kita untuk menunda menikah? Jadi kalau zaman sekarang itu ada salah satu ulama yang mengibaratkan mencari jodoh itu seperti mencari jarum dalam jerami, karena sulitnya. Artinya sulitnya, tapi mungkin ya ini hanya perumpamaan saja. Sulitnya itu banyak mungkin yang bisa dijadikan calon pasangan, calon suami, calon istri. Namun tadi syarat-syaratnya belum terpenuhi. Kalaupun tadi good looking tapi perilakunya kurang baik, sukanya marah-marah, kemudian tidak bersifat lemah lembut, itu nantinya akan membawa kecelakaan seperti tadi. Jadi tapi jangan berhenti mencari, karena sulit bukan berarti
kita berhenti berusaha, berhenti berikhtiar. Selalu ada jalan, selalu ada solusi untuk mencapai tadi keinginan dan cita-cita hidup kita. Ini mungkin pemahaman mendasarnya. Kemudian kita melangkah ke mungkin lebih ke pengertian. Apa itu nikah? Ini nikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah para rasul, para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi melaksanakan nikah itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Tujuan nikah tentunya kita ingin bahagia, tapi tujuan utama adalah tetap kita adalah menghamba kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Adapun bahagia, kurang bahagia itu adalah tadi namanya sebagai bagian dari dinamika kehidupan kita. Lalu nikah juga diibaratkan oleh para ulama, diabadikan dalam Quran sebagai mitsaqon golizo, adalah perjanjian yang amat berat, yang nantinya akan melahirkan konsekuensi, melahirkan kewajiban, melahirkan hak dari dari istri maupun suami. Nah, ini akan muncul setelah pernikahan. Sebagai contoh, mungkin ketika kita belum menikah, kita akan istilahnya ada kebebasan-kebebasan yang kita dapat punyai. Tapi setelah menikah, kebebasan-kebebasan itu akan berkurang atau nanti terikat karena ada kewajiban dan hak dari suami ataupun dari istri. Dan nikah juga menghalalkan yang sebelumnya haram, dan ada juga yang mengharamkan yang sesuatu yang tadinya halal. Jadi ada konsekuensi dari perjanjian ini, perjanjian suci dan perjanjian yang amat berat seperti perjanjiannya para rasul. Jadi nikah sesuatu yang tidak boleh dianggap enteng karena melahirkan konsekuensi. Tapi nikah juga jangan dibuat menjadi sesuatu yang amat sulit, karena ini kita akan melaksanakan ibadah. Kita yakin bahwa ini adalah syariat para nabi, syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kondisi saya agak bergeser ke kondisi yang sudah berumah tangga, membina rumah tangga. Mungkin di poin terakhir, melahirkan hak-hak dan kewajiban, yaitu adalah seringkali kondisi di mana kita hanya menuntut hak kita, tapi lupa akan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, ini yang harus kita selalu ingat, bahwa kewajiban-kewajiban kita laksanakan lebih dahulu, maka hak-hak itu akan lahir kemudian. Kalaupun kita menuntut hak-hak kita sebagai suami, sebagai istri, maka yang ada menjadi sesuatu yang seringkali ada percekcokan, ada perselisihan. Silakan. Bisa. Masih ada tempat kok. Ini kayak mau akan nikah. Saksi saya. Kopi apa? Sudah jangan sepi. Bisa. Apa? Ya, yang belum kebagian tempat duduk silakan. Belum kebagian tempat duduk. Nah. Mana nih? Mana dulu yang mau foto nih? Mana dulu yang mau foto? Ya, bisa kita lanjutkan lagi. Kemudian tadi kita masih menyambung ke ikhtiar. Oh, kelewat tadi ya. Udah. Sebelumnya itu tadi masih ikhtiar mungkin. Ini mungkin tadi yang ya tadi masih yang tadi untuk bagaimana memilih calon pasangan. Tentunya
kita bisa melakukan usaha-usaha yang menurut agama diperbolehkan. Jadi jangan sampai tadi kita mau menikah tapi tidak mengenal calon pasangan kita. Karena menikah itu bukan hanya untuk 1 hari, untuk 1 bulan atau 1 tahun, tapi kita akan menikah dalam waktu yang kalau bisa seumur hidup dan sampai meninggal, dan akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Nah, ini yang saya garis bawahi. Kemudian ada beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang pernikahan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang di Indonesia, mungkin kalau undangan pernikahan itu selalu mencantumkan surat Ar-Rum ayat 21. Mungkin kalau di undangan kita baca langsung ke isinya aja ya. Ini siapa yang menikah? Jangan dibaca Qurannya. Ya, jadi ini beberapa ayat yang terkait dengan pernikahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mulai dari surat, mungkin ini tadi ya yang saya sebutkan, surat Ar-Rum ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tadi sudah dibacakan juga oleh Mas Iqbal. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian ada dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, dan Allah Maha Mengetahui. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 disebutkan, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan mereka. Mungkin yang akan saya bahas sedikit tentang surat Ar-Rum ayat 21. Surat Ar-Rum ayat 21 betul. Tadi disebutkan ada dalam ayat tadi disebutkan min anfusikum azwaja. Jadi beberapa dalam para ulama dalam beberapa tafsir menyebutkan bahwa min anfusikum azwaja itu adalah artinya atau maknanya adalah diri-diri. Jadi Allah menciptakan pasangan itu dari diri-diri. Kalau sebagai contoh, Hawa sebagai istri Nabi Allah Adam alaihissalam itu diciptakan dari tulang rusuk kirinya. Pernah ada yang bertanya nggak, kok iseng, kenapa nggak diciptakan dari tulang kepala? Atau Hawa diciptakan dari tulang kaki? Karena ada maknanya bahwa kalaupun Hawa itu diciptakan dari tulang kepala, bahwa nanti suami akan selalu menjunjung tinggi istrinya. Bukan sesuatu hal yang buruk, tapi bukan sesuatu hal yang mungkin karena posisi nanti suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin, tentunya leader adalah yang pemimpin itu nanti yang akan memimpin dalam rumah tangga, bukan berarti istri. Dan kalaupun tidak diciptakan dari tulang kaki, bermakna bahwa istri itu sesuatu yang berharga bagi suami, bukan yang seseorang yang patut diinjak-injak, patut dihinakan oleh suami, tapi adalah sebagai partner dalam mengarungi kehidupan.
mungkin yang belum pernah menikah menginginkan seseorang yang sempurna pasangannya, tapi tidak ada yang sempurna. Artinya selalu, walaupun wanita cantik, wanita kaya, selalu ada kekurangan. Begitupun laki-laki, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang kaya, yang pintar, selalu pasti ada kekurangan. Karena Allah menciptakan manusia ada tempat dosa, tempat hilaf. Jadi selalu ada ketidaksempurnaan itu. Kalaupun ditanya, misalkan ada teman-teman di sini yang belum menikah, tipenya mau seperti apa? Tipenya. Apakah yang ya tadi syarat-syarat tadi, misalkan apakah sudah terpenuhi apa yang ada dalam keinginan mas-mas atau mbak-mbak itu? Kalaupun tidak terpenuhi, mau sampai kapan Anda mencari pasangan Anda, calon pasangan Anda? Ingin yang misalkan secara fisik minimal tinggi badan sama misalkan. Atau saya ingin yang perempuan yang lebih tinggi dari saya, silahkan. Ataupun saya ingin wanita yang lebih kaya dari saya, silahkan, tidak dilarang. Ataupun wanita yang beragama, punya perilaku, punya karakter yang baik, juga silahkan. Pilihan-pilihan itu adalah sesuatu karakter-karakter yang Anda inginkan. Tapi tetap ingat bahwa manusia itu tidak sempurna, dan Anda diciptakan nanti mungkin dengan jodoh Anda itu saling melengkapi, saling mengisi, bukan hanya untuk Anda akan menikah, atau Anda ketika Anda sudah menikah, bukan Anda yang ingin dimengerti, tapi mengertilah istri Anda, mengertilah suami Anda. Itu yang yang mungkin menjadi sesuatu yang tadi kita harus terus belajar, beradaptasi. Apalagi nanti setelah menikah, tadi kalau saya sebutkan bahwa ini pelajaran yang keputusan yang akan berat. Kalau boleh sharing pengalaman, jadi ketika saya menikah itu begitu satu hari setelah menikah, saya itu galau ya. Baru sehari langsung galau. Menyesal gitu. Ini menyesal gitu. Kenapa nggak dari dulu saya menikah? Artinya tidak, ini begitu menikah memang kondisi awal-awal, kondisi 1, 2, 3 bulan itu mungkin kondisi tadi penyesuaian dengan calon pasangan, dengan pasangan Anda. Mungkin yang tadinya tidak biasa bangun pagi, ketika ada pasangan dibangunkan pagi-pagi, itu sesuatu yang berbeda kondisi kan, misalkan Bangun terus pagi-pagi. Kadang bangunnya lebih siang. Pengalaman masjid itu. Ya itulah mungkin beberapa contoh ya. Tadi ya kita masih tentang diri, tentang pasangan kita diciptakan dari diri kita sendiri. Yang kedua, makna min anfusikum azwaja adalah adalah jiwa-jiwa, artinya ruh gitu ya. Apa maknanya? Bahwa pasangan itu sebagai belahan jiwa bagi kita. Dan di sini mungkin ada satu riwayat yang Rasulullah itu mengibaratkan ruh atau pasangan itu sebagai satu pasukan. Pasukan atau tentara itu biasanya mempunyai kode atau sandi yang sama. Mungkin itu secret ya bagi misalkan untuk infanteri, untuk cavalry, nggak tahu ya. Itu akan menjadi satu bahasa yang sama mungkinlah seperti itu. Nah dalam pernikahan apa bahasa yang sama? Bahasa yang sama atau jiwa-jiwa itu akan mengerti adalah yang kita sepakati adalah keimanan. Jadi apapun kondisi kita dalam nanti berumah tangga, ini harus mendasari
roh-roh kita atau jiwa-jiwa kita harus ada kecenderungan kepada keimanan, kepada kebenaran. Nah tentunya bukan sesuatu hal yang mudah dan harus kita latihkan terus. Sebagai contoh misalkan apa ya? Masalah ibadah keseharian misalkan. Kita sholat, kita saum, nanti itu akan kita alami juga ketika kita akan menikah. Mendidik anak, kemudian bagaimana membesarkan anak itu sendiri. Tentunya yang menjadi muara, yang menjadi nilai-nilai dalam keluarga adalah tadi adalah keimanan, adalah apa namanya, ibadah kepada Allah. Itu mungkin yang makna jiwa-jiwa. Yang ketiga, makna dari min anfusikum azwaja adalah nafas-nafas. Artinya nafas itu ya, kalau kita sebagai makhluk hidup, tanda hidup itu adalah bernafas. Tentunya nanti setelah kita menikah, kita adalah bisa memberikan nafas bagi keluarga kita, bisa menjadi nafas bagi pasangan kita, bisa menjadi nafas bagi keluarga besar kita, bagi masyarakat, bagi tetangga. Artinya kita menebarkan kebaikan-kebaikan. Nafas-nafas itu adalah kebaikan-kebaikan, kebarokahan-kebarokahan, amal-amal soleh yang bisa menjadi contoh bagi atau menghidupkan bagi masyarakat, bagi tetangga, bagi keluarga. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga disinggung tentang apa? Sakinah, atau dalam ayat ini litaskunu ilaiha. Apa itu sakinah? Yang pertama adalah maknanya membentengi dari maksiat atau menjaga kesucian. Membentengi maksiat atau dosa karena kehadiran pasangan. Jadi itu sesuatu yang apa namanya, sebagai akibat dari kita menikah itu adalah tentunya membentengi dari hal-hal yang maksiat. Tentunya ini yang berkaitan dengan syahwat. Misalkan kalau sebelumnya mungkin yang single, yang ketemu teman-teman di sini, ketemu teman-teman yang dari berbagai macam negara, melihat laki-laki melihat perempuan, melihat perempuan yang cantik, melihat laki-laki yang ganteng, itu sesuatu yang apa namanya, menjadi godaan bagi kita, bagi teman-teman yang masih single. Tapi setelah berkeluarga, setelah menikah, tentunya hal-hal ini tetap ada, tapi setidaknya sudah ada apa, benteng, sudah ada rem bagi teman-teman, karena kita sudah punya pasangan. Yang kedua, makna dari sakinah adalah membangun ikatan. Artinya tempat kembali jiwa dan raga bagi pasangan. Jadi kalau ada satu kisah di mana Rasulullah SAW ada dalam satu kondisi setelah pulang berperang, kalau tidak salah. Kemudian apa namanya, Rasulullah dalam keadaan rambut yang masih basah dan berkata kepada para sahabat, jika kurang lebih ya ini apa yang disampaikan, jika kamu mendapati godaan wanita, maka pulanglah kepada istrimu, pulang ke rumah, jangan ke rumah orang lain. Pulang ke rumah, Ya, pulang ke rumah, temui istrimu gitu. Ya, secara apa? Sederhananya begitu. Jadi apa yang kita rasakan mungkin ketika kita di luar rumah mendapat godaan itu, maka segeralah berpulang, segera pulang ke rumah, temui istrimu. Nah ini tadi yang pertama disebutkan akan membentengi dari maksiat, kemudian dan akan membangun dari apa, ikatan-ikatan. Yang ketiga adalah cenderung kepada pasangan. Ya walaupun misalkan awal-awal nikah biasanya masih terlihat apa,
individualis masing-masing, coba dicenderungkan hati itu kepada istri. Misalkan yang membagi perhatian, yang tidaknya memang kita merasa seperti masih sendiri, tapi ketika kita sudah mempunyai pasangan, mempunyai istri, ada kecenderungan dari hati kita itu untuk selalu mengingat istri, mengingat pasangan kita. Misalkan contoh ya, yang sederhana, kecenderungan Bapak Ibu mungkin pernah pengalaman, misalkan si ibu SMS bapak atau SMS suaminya untuk membelikan sesuatu, dan ketika menyampaikan mengirim SMS tersebut, HP si bapak itu ada di rumah, jadi ketinggalan. Misalkan saya tolong belikan buah-buahan, tolong belikan makanan, padahal SMS diterima dan HP-nya ada di rumah. Tapi ada firasat dari suami ketika pulang bekerja dari office, dari lab atau dari mana saja, untuk membeli buah-buahan. Padahal suami juga tidak tahu, tidak membaca SMS, tidak membaca WhatsApp karena tertinggal. Ketika datang ke rumah bilang, "Hai anak-anak, maminya anak-anak, saya bawa kejutan, papa bawa kejutan, papa bawa buah." Tapi anak-anak bilang, "Kejutan apa? Mama udah SMS dari tadi, udah beli buah." Artinya, kayak akhirnya mungkin kecenderungan itu memang akan terbangun dengan mungkin lamanya kita saling mengenal. Ataupun ketika kita jauh juga kita akan cenderung kepada mengingat istri, mengingat pasangan, dan harus seperti itu. Yang keempat itu adalah merasa tentram bersama ataupun ketika berpisah dengan istri. Tapi ada juga beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu merasa tentram itu ketika berpisah. Ketika di office, tentram ya. Jadi ketika bersama ataupun ketika berpisah, ketika bersama ada satu ketentraman, ketika berpisah jauh juga ada ketentraman, tentunya seperti itu. Mungkin ketika berpisah kecenderungannya adalah kita harus saling mempercayai gitu, dan serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan suami saya, istri saya selamat dalam kondisi apapun. Ya, itu mungkin arti dari sakinah. Tadi sudah disebutkan di awal arti mawaddah, cinta kasih tadi, dan sekarang tentang sakinah. Kemudian yang berikutnya adalah mawaddatan warahmah. Itu artinya, maknanya adalah mencintai pasangan atau mengasihi pasangan. Mungkin ini yang kalau dalam Al-Quran disebutkan ini sesuatu yang harus kita ilmui, yang harus kita ikhtiari. Ada banyak kondisi rumah tangga karena tidak tahu ilmu mencintai, ilmu bagaimana mengasihi pasangan, itu akan menjadi banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ibu-ibu, mohon perhatiannya, ini saya kasih contoh nih. Dengan bapak-bapak juga diperhatikan. Mungkin ini hanya sebagian kecil karakter perempuan. Jadi untuk mengilmui tadi cinta dan kasih kepada pasangan, tentu kita harus tahu, kita mengenali karakter umum lah, general karakter dari perempuan. Misalnya ingin dimengerti, ingin didengar, ingin diperhatikan, kemudian melihat secara luas. Contoh misalkan, kemudian saya sebutkan dulu laki-laki, berpikir logis, detail, fokus, kemudian kadang-kadang membutuhkan kontemplasi untuk mencari solusi sendiri, ya maksudnya menyendiri, dan akhirnya bisa menentukan solusi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu itu bisa kalau di HP ini ada multitasking ya. Jadi beberapa tugas bisa dikerjakan oleh ibu-ibu.
bisa sambil masak, buka Facebook, nonton sinetron, sambil nyuci, sambil nyetrika, dan itu masih bisa dikerjakan dan semuanya perhatiannya sama 100%. Memandikan anak, misalnya ngasih makan anak, tapi pembagian perhatiannya 100%. Coba bayangkan bapak-bapak di rumah satu hari mengurusi anak, misalkan dengan kondisi yang sama dengan ibu, pasti akan terasa berat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang bisa seperti itu. Dan kalau pria itu biasanya single tasking aja. Kalau tadi dititipi oleh istri beli cabai, jangan suruh beli misalkan beli cabai terus ke market untuk beli buah-buahan, kemudian mampir yang Sihong beli tahu, kemudian setelah itu mampir ke Morrison. Jadi begitu nyampe ke rumah yang ada beli cabai satu dan salah gitu. Satu cabai merah, yang dagang itu cabai hijau. Ada yang curcol. Kemudian misalkan tadi ya, karena wanita itu memikirkan sesuatunya detail. Iya betul. Ini kecenderungan semua wanita seperti itu. Misalkan tadi sesuatu yang sangat detail. Tapi kalau laki-laki belum tentu bisa. Bukan berarti tidak bisa, belum tentu bisa multitasking. Ini yang hal-hal yang general, gitu, umum. Saya kembali ke tadi karakter atau syarat-syarat yang dibolehkan atau yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Seseorang menikah, pria ataupun wanita yang menerima pernikahan atau menerima pinangan dari seseorang itu karena 4 alasan yang ini: kekayaan, status sosial atau al-nasab, ataupun juga keturunan. Misalkan keturunannya Donald Trump, keturunan Jokowi misalkan, atau keturunan presiden. Ini boleh menjadi alasan menikah. Keturunan misalkan Kiai Kodang di Jombang, nah, itu boleh dijadikan alasan. Yang pertama jelas kekayaan juga boleh. Ketiga adalah penampilan, al-jamal. Wah, ini cantik, ini cakep, silakan boleh untuk dinikahi juga. Yang keempat ini yang fundamental, agama atau din dalam Al-Quran. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan ya di sini, jika kamu menikahi seseorang yang agamanya superior, agamanya baik, karakter and conduct ataupun perilaku dan karakternya baik, maka kamu menjadi orang yang akan bahagia dan akan sukses. Pernikahannya akan sukses. Ini ciri pernikahan yang barokah. Jadi kalau teman-teman yang perempuan sudah dilamar oleh pria dan melihat karakter baik, kemudian agama yang baik, jangan ditolak mungkin seperti itu. Misalkan menolak karena berbagai alasan yang simpel. Misalkan karena dulu sama bapaknya, bapak saya pernah bertengkar, jadi nggak jadi menikah, ataupun alasan-alasan yang kurang bagus. Sebaiknya dikembalikan ke alasan-alasan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, saya sedikit aja di sini bahwa tadi setelah menikah kemudian kita akan membangun atau membina rumah tangga. Tentunya ciri ini yang harus dibangun adalah tadi sakinah mawaddah warahmah. Tentu pula dalam membina rumah tangga kita perlu harta juga. Tapi harta bukan sesuatu yang menjadi yang paling penting, karena harta akan habis, harta akan sirna, harta akan kembali kepada Allah. Begitupun dengan kecantikan. Bapak Ibu kalau di rumah mungkin kita juga harus menjaga itu. Bagaimana berpenampilan baik untuk suami, bagaimana penampilan baik untuk istri, harus dijaga supaya tidak melera diri ke pasangan yang wanita lain atau pria lain. Enggak apa-apa. Kenapa? Ke rumah yang lain. Ke rumah yang lain. Disahkan. Jadi apa yang harus diabadikan dalam rumah tangga adalah tetap cinta kasih.
munculkan apa namanya lemah lembut, munculkan rasa kasih sayang kepada anak, kepada istri dalam berumah tangga. Tentunya ini adalah sesuatu yang bagi saya sendiri terus belajar bagaimana untuk membangun cinta kasih dengan ya. Terakhir ini bagaimana keluarga ideal, tentunya adalah harus ada ta'awun atau menolong ya. Apa artinya Mas Farid ta'awun? Tolong menolong. Saya hampir lupa. Jadi bagaimana kita menolong istri, kemudian menyenangkan hati suami. Nah ini yang harus dibangun. Kemudian yang kedua adalah toleran, tasamuh. Itu bagaimana kita siap mendengar usulan, pendapat, keinginan. Mungkin kita sebagai suami misalkan bapak-bapak tidak terlalu harus otoriter, tapi kita juga harus bisa mendengar dari istri dan anak. Yang ketiga mungkin yang penting juga adalah saling mendoakan. Ketika bapak ibu selesai sholat, hadirkan atau buatkan doa untuk istri dan suami. Doa yang terbaik adalah doa dari orang lain untuk seseorang atau dari seseorang untuk orang lain. Ini akan menjadi ibadah. Terakhir adalah khidmat kepada ayah dan ibu. Tetap ketika kita sudah berumah tangga, kita masih mempunyai ayah dan ibu, maka hormati ibu dan ayah. Karena kesuksesan rumah tangga tentunya juga atas doa ibu dan ayah kita. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ini warga Kibarlit yang baru saja melangsungkan pernikahan 32 bulan yang lalu. Semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas materi kuliah tentang pernikahan ya, mungkin marriage one on one. Jadi untuk selanjutnya kita akan ada tanya jawab sampai jumpa. Sunat jam berapa Pak? Jadi untuk sesi tanya jawab ada 10 menit ke depan. Sesi curhat, ada sesi curhat. Sesi curhat. Jadi langsung saja mungkin yang ingin bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu, dan terutama yang masih single mungkin ya. Ya dipersilakan. Ada yang mana pajak bisa jadi Perkenalkan, saya Rili. Kami tinggal di Leeds, Lingkar Luar, alias Bradford. Dicoret. Ya. Jadi alhamdulillah sekali saya termasuk yang enak banget ya. Saya termasuk yang sangat senang dengan tema pengajian bulan ini tentang pernikahan. Entah ini ada hubungannya atau tidak dengan saya dan Bang Zaid, karena tanggal 22 hari yang lalu adalah tanggal 10 tahun resmi saya dan Bang Zaid menikah. Jadi alhamdulillah 10 tahun pertama perjuangan sudah dilewati dengan apa ya, suka duka, tapi alhamdulillah hasilnya mulus. Hasilnya ada 2 orang.
mohon doa dari kawan-kawan, semoga kami bisa melewati 10 tahun kedua, 3 dan seterusnya. Saya sebenarnya tidak punya pertanyaan, tapi lebih kepada kekaguman kepada Kang Sandi dan Teh Gina. Kenapa? Karena ketika baru menikah, saya minta ke Bang Zaid, saya pengen anak saya 5. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika punya anak 1, kondisinya ditinggal suami, sekolah, melahirkan sendirian, kemudian lahir anak kedua juga jaraknya jauh. Setelah punya anak kedua, akhirnya saya bilang, saya cukup mengandung 2 kali, nyerah, nggak mau lagi. Jadi kepada Kak Sandi dan Teh Gina yang kemudian berhasil sukses punya anak 5 dan anaknya juga soleh-solehah, saya sungguh kagum pada kalian berdua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanggapi apa yang berikutnya? Nggak tahu ya. Tanggapi dulu. Terima kasih Mbak Riri, tapi saya tidak bisa ngasih komentar, jadi yang ngasih komentar Teh Gina aja. Moga bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang punya nomor telepon di depan minta. Terima kasih banyak Mbak Riri. Jangan pakai ini asa artis. Saya yang kedengaran kan? Gak dengar ya? Terima kasih banyak Mbak Riri. Alhamdulillah 13 tahun insya Allah kami melewati pernikahan dengan 5 orang anak. Itu di luar, kalau Mbak Riri bercita-cita, sedangkan kami tidak bercita-cita. Jadi maksudnya begitu lahir, oh anak pertama, lahir, kedua, ketiga, karena jaraknya 1,5 tahun sudah lahir. Tiba-tiba kok 5 ya? Tiba-tiba kok 5? Subhanallah sudah 5 aja ya. Nah, mungkin di pernikahan ini bukan tidak hanya kita menjalani tidak dengan masalah ya. Tapi ini buat teman-teman jangan takut menikah juga ya. Mau tahu nggak tipsnya? Tapi mungkin nanti kalau ada yang sesi curhat aja ya. Nah tipsnya sebetulnya gampang. 1, mau tahu apa mau tahu aja. Mau tahu banget. Yang pertama, tadi dilihat ya, kalau laki-laki itu cenderung apalagi sudah menjadi suami, dibilang egois, memang egois. Egoisnya apa? Ini saling curhat ceritanya. Walaupun sebenar apapun seorang istri, misalkan nih suami kita ada satu kesalahan, terus kita ngasih tahu, pasti tidak akan didengar. Didengar tapi tidak oh iya mah saya salah, saya ini tidak akan masuk telinga kanan keluar. Iya, pasti ada argumen. Betul tidak? Betul, ibu-ibu. Jadi sorry ya loh. Jadi ada tekniknya. Jadi seorang istri itu harus cerdas. Bagaimana sih menyikapinya? Harus emosi? Enggak juga, biasa aja. Kan itu suami kita itu karena apa? Pilihan kita. Resiko suatu pilihan. Mengapa kita memilih dia gitu kan? Ketawa. Jadi kalau boleh sedikit ngasih tips. Sebetulnya siapa sih cinta pertama suami kita? Biasanya itu bukan biasanya. Cinta pertama suami kita itu adalah ibunya.
Betul tidak? Karena perempuan yang paling pertama kali dia cintai adalah ibunya. Maka dekatilah ibunya. Kita harus benar-benar dekat dengan ibu mertua. Karena apa? Kita curhat kejelekan suami itu tidak apa-apa. Kita curhat dengan ibu mertua. Mau nggak mau pasti kalau ibu mertuanya yang bilangin ke suami kita akan nurut. Itu tipsnya. Jadi kalau ibu mertua itu jangan dijadikan saingan, harus jadikan partner. Karena kalau kita cerita ke ibu kita akan sakit hati dan akan memperpanjang masalahnya gitu. Karena mau nggak mau akan membela kita sebagai anaknya. Tapi kalau ibu mertua, walaupun jelek anaknya tetap akan menyayangi anaknya gitu. Nah itu ya. Yang kedua, pokoknya setiap permasalahan tentang suami persona suaminya itu diceritakan kepada ibunya. Insya Allah dengan ibunya yang bicara kepada suami kita itu otomatis akan didengar. Jangan ke keluarga kita sendiri. Terus apa lagi? Ibu-ibu apa? Tadi katanya 3 tipsnya. Tipsnya 3, baru 1 ya? Yang kedua, jadi mungkin itu salah satunya gitu ya. Terus misalkan di dalam rumah tangga nih sedikit ya, suami itu kadang kan suka ada ngasih ke orang tua kayak gitu ya. Nah itu sebaiknya diketahui oleh istrinya, atau justru lebih baik juga bila istrinya yang memberitahu suaminya, "Bah, nih udah awal bulan, kasihan nih si mama, ayo kasihlah mama." Nah, lebih baik juga sang istri yang memberi ke ibunya itu, gitu. Jadi nanti dinilai nih, wah mertua baik, punya menantu baik banget nih, gitu. Jadi tambah sayang sama kita. Gitu. Nah, terus kalau kita punya rezeki, misalkan seorang istri nih yang bekerja, punya rezeki mau ngasih ke orang tuanya, tetap saja walaupun suami harta kita sendiri gitu ya. Oh, iya. Catat ya. Tetap saja apalah daya kita bisa berkarir di luar tanpa seizin suami. Berarti tetap aja ada dorongan izin suami itu kita bisa beraktivitas di luar. Nah dengan itu siapa yang memberi, walaupun ini uang dari kita, siapa yang memberi? Suami kita yang memberi ke orang tua kita. Ini mah ada rezeki, alhamdulillah. Nah akhirnya kedua keluarga ini insya Allah akan karena saling kita kalau kita ngasih ke mertua, terus suami ngasih ke orang tua kita, dengan begitu biarlah orang-orang tua kita melihat bahwa kita ini cukup, kita ini bahagia gitu kan. Nah begitu mungkin terima kasih. Tips ini Mbak, tips biar anaknya 5. Rajin diproses 1. Nggak akan jadi 5 kalau nggak ada proses, bener nggak? Kemana baca? Nggak ada tips anak kembar ya? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya diusahakan yang dari single ini. Ada nggak yang masih single itu yang bertanya? Boleh. Di WhatsApp. Ayo Ja, siapa tahu habis curhat terdapat. Ada? Reza? Iya. Ketahuan single nanti. Oh iya. Gimana Mas? Teori. Mungkin dari saya boleh bertanya, Kang Sandi. Ini kan Kang Sandi sempat berpisah dengan, sebelum pergi kuliah sini sempat berpisah ya dengan keluarga ya. Itu kira-kira perbedaannya apa dengan adanya keluarga
di sini dan tidak ada keluarga itu kira-kira perbedaannya apa? Kurus. Ya, jadi waktu sendiri di sini waktu awal studi. Betul kali Pak. Saya berpisah dengan keluarga kurang lebih 9 bulan. Dan teman dekat saya adalah Ustadz Farid. Jadi sama-sama membujang di sini. Mungkin kalau dibilang rasa ya tentu yang paling paling dirasakan adalah ketika istri atau anak-anak di rumah yang terpisah jauh itu adalah dalam keadaan yang sakit, kena musibah ataupun ya ada masalah-masalah yang biasanya kita bisa selesaikan ketika kita ada di sana. Adapun misalkan kondisi saya di sini memang ya ketika sendiri ya mungkin yang kalau yang merasa disebut bebas ya bebas kembali, tapi kadang-kadang merasa juga sepi karena sudah biasa dengan anak-anak. Merasa tentram tadi ya? Merasa tentram yang tadi disebutkan. Amin loh. Ya karena memang ada anak, ada istri, memang jadi bagian dari kehidupan kita lah. Kurang lebih ya ada senang, ada sedihnya ya. Ya semuanya. Karena juga di sini juga ada teman-teman yang ada di kegiatan kibar, kegiatan PPI. Jadi kadang-kadang untuk mengurangi rasa rindu atau kangen kepada keluarga, tentunya ya dengan berbagai kegiatan. Tadi kalau ya itu mungkinlah Kang Andri yang bisa saya jawab. Silakan yang tadi malam ada yang japri saya mau curhat yang dari single. Silakan yang mau menyampaikan Oh, kayaknya Hizbul atau Sarwan nih. Iya, boleh apa aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan curhat, Pak. Saya setuju dengan penyampaiannya Pak Sandi tentang ketika kita akan membina rumah tangga itu adalah suatu turning point atau titik balik bagi kita. Karena saya belum pernah merasakan, tapi saya merasa bahwa ketika kita sudah berkomitmen untuk menikah, berarti kita sudah akan berubah menjadi pribadi yang lain. Pertanyaan saya, Pak, tadi kan dari pernikahan kita bisa menjadi bahagia atau bisa menjadi celaka, dan kita harus benar-benar mencari calon pasangan yang kita yakini bisa membawa kita atau bersama-sama ke jalan yang lebih baik. Saya sempat bertanya kepada beberapa orang, dan pertanyaannya ketika saya tanya bagaimana ketika kamu yakin bahwa dia adalah pasangan yang akan kita bawa ke jenjang pernikahan, jawabannya selalu ya pasti ada kliknya aja gitu ketika kita menemukan atau kita bertemu dengan pasangan kita. Nah, kalau Pak Sandi sendiri ketika memutuskan untuk Regina itu adalah calon istrinya, itu gimana, Pak? Apakah cuma pilih atau ada sesuatu yang benar-benar membuat 100% yakin bahwa dia adalah orang yang akan kita menghabiskan waktu bersama? Kita lihat modelnya dulu nih. Size model. Ya, itu pertanyaan yang pertama, Pak. Waduh, itu baru pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak Sandi dan Teh Gina kan sudah 13 tahun ya. Tadi Pak Sandi bilangnya 14 tahun kan? Iya, sama siapa ya? Lagi sama siapa? Pastikan tadi kan sebenarnya sudah sempat dibahas bahwa pasti kan ada lika-liku kehidupan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan dengan 5 orang anak itu saya juga keren banget sih.
keren banget karena tidak mudah gitu, tidak mudah untuk mendidik 5 orang anak. Nah, mungkin sharing aja Teh atau Pak Sandi gimana caranya bisa menjaga hubungan sampai 13 tahun ini sampai ada 5 orang anak ini dan tetap bahagia dan selamanya insya Allah. Itu saja kayaknya pertanyaannya. Mungkin lebih minta sharing aja sih. Kalau tidak cukup waktunya, kalau boleh nanti private. Betul. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makan. Pak Agung mau jawab, Pak Agung silakan. Ampun aja. Diam dulu. Sini, Hanif sini. Ini sama siapa sini. Tadi saya kadang lupa pertanyaan pertama. Kliknya gimana kliknya? Tahu kliknya. Kenapa bisa yakin itu, Pak? Oh, kenapa bisa yakin ya? Mungkin jawaban yang paling mudah itu apa? Bukan berarti apa ya? Memang saat itu memang apa? Jadi saya menikah umur 23 ya. 23 hampir 24 lah mungkin. Waktu itu memang masih kondisi apa? Masih sekolah ya. Sekolah apa S2 baru mulai. Tapi memang ada keputusan ingin menikah. Mungkin inspirasi pertama adalah melihat kakak yang baru saja menikah. Kakak saya perempuan, kemudian menikah bulan apa ya Agustus atau apa. Kemudian apa namanya? Ya muncullah di pikiran saya mungkin saya juga akan menikah dalam waktu apa beberapa tahun ke depan. Tapi saya nggak punya calon, siapa calonnya gitu kan. Jadi kalau boleh di ilmu pertanian, saya background S1 pertanian itu dalam ilmu apa reproduksi tanaman. Reproduksi tanaman itu ada yang namanya kalau jagung itu mau dikawinkan, mau cari benih unggul, itu adalah dipilih kira-kira jagung yang mana yang superior. Yang ya, betul. Kenapa? Misalkan ini kalau di jagung, jadi kalau mau mengawinkan jagung aja, itu kan ada ilmunya ya. Cari yang bijinya besar. Ya, jadi karena jagung itu dalam satu tongkol bijinya banyak. Tahap 1 adalah seleksi dulu, gitu ya. Jadi bagaimana menyeleksi biji-biji itu adalah biji-biji yang terbaik gitu. Ya mungkin tahap seleksi dulu mungkin saya memang waktu itu juga ya teman-teman kuliah juga ada yang dekat. Tapi yang dekat itu yang berkumis-kumis juga. Ya teman-teman laki-laki lah. Dan mungkin obrolannya juga kalau mungkin yang apa sekarang terasa sama teman-teman yang belum menikah itu obrolannya kan tetap kecenderungannya ngobrolin pasangan, ngobrolin nikah gitu ya. Dan apa namanya setelah ya terpikir itu ya saya mencari ya kira-kira siapa yang mau saya ajak nikah karena memang apa namanya saya punya pemahaman atau punya keinginan cita-cita biar nggak pacaran dulu langsung nikah lah gitu. Kira-kira siapa ya yang mau sama saya gitu. Jadi apa kira dicarilah gitu. Tapi ketika saya dan Tegina itu teman SMA dulu. LBK. Jadi apa namanya? Ya mungkin kurang lebih gitulah. Saya ketua OSIS, beliau bendahara. Jadi begitu ceritanya. Jadi sampai sekarang juga bendahara terus. Kalau pernah naik jabatan biasanya ketua terus. Ya tapi memang singkat cerita, jadi saya ketemu lagi di Unpad setelah saya lulus S1.
Teh Gina meneruskan apa namanya kuliah profesi keperawatan. Mungkin apa saya keluar, Teh Gina masuk kuliah dan ketemu lah. Mungkin saat itu saya hanya ya apa namanya melalui sindiran-sindiran aja ya, misalkan kira-kira gimana, udah lama kenal gitu ya, kira-kira mau nggak menikah sama saya gitu. Langsung aja, memang ya nggak langsung ketemu, maksudnya beberapa kali dulu lah ada ketemu di kampus mungkin ya dengan teman-teman ya. Itu susah digambarkan ya Hizbul ya, tiba-tiba tadi ada klop aja ya, klik aja gitu, oh mungkin apa namanya inilah mungkin yang bisa jadi calon istri saya gitu. Tapi waktu itu juga kan belum ada jawaban mau atau nggak ada. Kita juga saya juga harus mungkin tanya kedua bapak dan ibunya kan itu, karena tadi lupa saya sampaikan ya, ketika anak perempuan dilamar seseorang, misalnya anak saya nanti dilamar, pasti yang jadi bapak itu galau gitu lah. Setelah bertahun-tahun dididik, dibesarkan, dikuliahkan, dikasih ya macam-macam kebutuhannya, ketika dilamar seseorang adalah sesuatu yang galau bagi bapak-bapak, karena mau menyerahkan sesuatu anak gadis yang selama ini dia sayangi, dia cintai, dan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika saya datang ke orang tua menyampaikan maksud saya ingin menikahi, tentu orang tua jadi galau juga. Waktu itu ditanya sama bapaknya Teh Gina, udah kerja apa? Galau. Ya waktu itu juga saya baru selesai sekolah S1 mau lanjut S2. Ya ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan uang, tapi memang belum punya pekerjaan tetap. Tapi bagaimana meyakinkan orang tua gitu kan? Ya tadi dengan karakter and conduct kita, perilaku kita, ada niat baik kita untuk menyampaikan bahwa ya saya saat ini memang sedang mencari kerjaan. Waktu itu memang ada yang mendekati maksudnya pekerjaan yang hampir saya dapat gitu. Pak, saya sedang tahapan interview di Bank Rakyat Indonesia di BRI. Jadi sesuatu yang mungkin secara tadi alasan orang tua itu menjadi agak tenang mungkin lah kalau ada alasan seperti itu. Atau misalnya Pak, saya mahasiswa PhD di Leeds. Setelah keluar nanti saya akan mendapatkan ya mungkin lecturer atau pekerjaan yang lebih ini gitu. Jadi Mas Hizbul kalau tahu ya klik itu ya susah digambarkan ya, karena tapi waktu itu setelah memikirkan, saya juga sholat istikharah gitu ya, untuk ya sholat untuk benar nggak pilihan, atau bukan pilihan hanya pilihan pasangannya, tapi benar nggak saya akan memilih tahap selanjutnya dari kehidupan ini untuk menikah gitu, yakin nggak? Dan itu pun semua pertama diragukan oleh orang tua, oleh keluarga, karena ya umur 23 belum punya kerja, ya terlalu muda lah gitu. Tapi juga kalau sekarang berpikir ngapain juga ya dulu muda-muda 23 emang terlalu muda mungkin kalau ukuran di Indonesia. Tapi ada satu ya mungkin tadi kita harus sering berdoa gitu ya, menyampaikan keinginan kita kepada Allah tentunya. Dan memang satu pandangan yang harus kita punya adalah bertanya kepada orang tua. Saya waktu itu juga dikasih saran sama orang tua untuk menunda gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah saya dapat pekerjaan sebelum menikah gitu. Padahal pekerjaan cuma 3 bulan kontrak. Yang penting dapat pekerjaan gitu ya. 4 bulan kontrak. Tapi kalau untuk ya tadi, mungkin pertanyaan kedua, tips-tipsnya ya. Ya mungkin ya agak berat lah kalau buat kami atau teman-teman menilai ya kesuksesan seseorang itu, misalkan tadi dari jumlah anak, kemudian kelihatannya seperti itu ya, belum tentu misalkan. Karena
jumlah anak banyak tapi tidak berkualitas juga buat apa gitu ya. Mungkin ini memang rencana, kalau tadi kata istri nggak berencana punya anak 5, masa nggak berencana ya? Pasti ada rencananya, cuma nggak tahu kapan keluarnya kan, maksudnya mau 5 mau, cuma memang saya punya punya cita-cita memang lebih dari 3 misalkan, karena ya biar rame lah di rumah juga, kemudian dan itu sesuatu yang mungkin di zaman sekarang agak jarang punya anak lebih dari 3. Dan untuk mendidik anak memang ini juga masih PR ya. Saya juga kesulitan, misalkan pasti ada kesulitan, kekurangan untuk berinteraksi dengan anak-anak yang sekarang paling besar udah bergeser ke remaja, pendekatannya juga bagaimana. Ada yang tidak mau belajar mengaji, ada yang susah diajak sholat. Ini PR-PR yang terus saja, mungkin sampai kita, ya inilah mungkin dulu yang dirasakan orang tua, sekarang dirasakan oleh kita gitu. Ya jadi mudah-mudahan, alhamdulillah kalau memang bisa menjadi nafas-nafas atau inspirasi bagi beberapa teman, tapi mudah-mudahan juga kedepannya bisa yang tadi lah, kegalauan atau keraguan-raguan itu bisa dihilangkan lah keraguan-raguannya. Karena makan siang udah mulai ada kayaknya. Saya juga, silakan Mas Andri. Saya bingung juga nih jawabannya. Baik, di luar terima kasih Mas Andi atas materi tentang pernikahan barokah ini. Untuk yang masih memiliki pertanyaan atau mau bertanya di sini, mungkin bisa japri aja ya. Ya ke Pak Munanya atau ke Pak Abu. Untuk selanjutnya kita akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Mas Zain. Yang panjang apa yang pendek ini? Yang sedang, yang panjang saya nggak tahu ya. Yang pendek lupa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Zain. Selanjutnya apa ada yang mau disampaikan lagi dari ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gibar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit pengumuman dari pengurus Kibar tentang keuangan ya. Kebetulan bendahara tidak bisa hadir hari ini. Ada ya? Mbak Nur ada Mbak? Udah lagi. Insya Allah untuk pengumuman atau laporan keuangan nanti bisa disampaikan secara online. Ini hanya mengingatkan teman-teman yang mungkin belum membayar iuran 1 bulan 1 pound ya, mungkin bisa dititipkan ke Pak Hafid ya, Pak Hafid. Bisa dilihat ke nanti bisa disampaikan ke bendahara, atau yang ingin bayar sekaligus 1 tahun
Mbak Nur langsung. 10 pound ya. Nanti bisa transfer langsung ke bendahara Mbak Nur Nasution. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang. Finish ya. Ini